Waduh, berapa bangunnya? Waduh, siangan udah 10. Pusing dah semalam. Tadi malam ini udah siang, kalau malam minggu udah ada. Sabtu udah ada begitu. Kemarin itu mau wadangan banyak kebaca. Malam Sabtu. Itu mau di siangan lewat. Jalan itu berapa? Lupa, mau di jam 10 pagi. Waduh, berapa bangunnya? Waduh, siangan udah 10. Waduh, tidur lagi. Pusing dah semalam. Masih membahas Kuningan Timur, Jakarta. Beginilah peta kecil wilayah RW 02 yang sederhana dan tak berskala. Daerah yang jalannya tak beraspal, namun sekitarnya beraspal. Daerah yang banyak aneka pohon, tanah lapang, dan sawah yang berpetak, namun sekitarnya rumah yang rapat dan gedung bertingkat. Daerah yang kesederhanaan warganya masih kuat memeluk agama, namun nyaris tak berpengaruh dengan metropolisnya kota Jakarta. Suasana Kuningan itu suatu kampung yang unik karena keadaan di sekitarnya penuh dengan pohon-pohon yang besar. Rumah antar rumah itu jaraknya cuma dibatasi dengan pagar pohon dan tidak aspal. Kalau jalan itu hujan udah pasti belok, becek. Ini kampung dekat banget di tengah kota. Di tengah kota yang penuh dengan kegelapan. Kuningan boleh dikatakan kampung yang menolak kota. Dan juga kepribadian orang Kuningan itu yang sangat sederhana. Boleh dikatakan sederhana. Kenapa sederhana? Ya dari segi pakaiannya, kesehari-hariannya. Walaupun boleh dikatakan tadi Ani bilang itu di tengah kota, deket banget. Boleh dikatakan 5 menit deh, atau 10 menit paling lamanya itu sudah di gemar kota. Tapi Kuningan tidak berpengaruh dengan hal itu. Story kita di Kuningan tuh kalau dijabarin bejibun, berentet. Kagak habis seharian. Bener, kagak habis. Dicatat juga nggak nyambut di buku. Nah ini kita ambil deh salah satunya main bola. Nih main bola nih kita nih. Di wilayahnya tuh ada namanya Laponda. Tuh Laponda PS. Apa singkatannya nih lupa. Terus selain Laponda ada PMS. Apaan tuh? PMS tuh Pok, Persatuan Muhammad Siddiq. Nah itu yang bikin klub persatuannya, nama klubnya tuh kalau nggak salah Bang Agus. Kebetulan babanya Muhammad Siddiq. Oh, dia juga yang pencetus bikin Laponda. Yang dulu jadi Hansip bukan? Iya benar. Ada juga Agam. Tuh anak gerombolan Mamat. Tuh. Siapa yang bikin tuh? Itu kalau nggak salah siapa dulu ya? Pokoknya banyak aneh inget satu Waluyo kalau nggak salah. Waluyo. Iya tapi tuh cukup asik tuh. Iya. Dulu kita ada lomba bola ya antar RT juga ada ya. Itu. Memperebutkan Piala RW. Piala RW. RW 2. Kalau nggak salah Piala BRT ya. Iya. Ya, yang diukur itu tuh untuk apa namanya ya? Main, kita main di situ. Ada bambu diukur semuanya gitu. Paling semeter berapa ya dulu ya? Dari abang-abangan kita ini ada yang bilangin nih. Gitu. Kalau masuk kalau mau diukur lu kaki kanan dulu. Gitu. Ntar berasa lebih pendek. Gitu. Ada juga, udah kalau gitu ntar mentok di ubun-ubun lo gitu, takut ubun-ubun lo mentok, nah mendingan lo botakin, diukur masuk ke dalam ya kayak gitu, masuk dari kaki kanan nih kita masuk, Bismillahirrahmanirrahim ya gitu, kayak kita mau masuk masjid jadinya. Nah pas diukur alhamdulillah masuk gitu kan. Nah di belakang kita nih ada lagi ya kan, teman saya kalau nggak salah namanya siapa ya saya lupa, Eli udah dibotakin, pas dia masuk dia tek, dia mentog. Nah, dia nangis habis itu. Saking nyeselnya tuh, udah diikutin begitu, nggak masuk main bola. Kan sianan. Gimana tuh, abang-abangan kita tinggal di belakang pada ketawa aja. Hahaha. Semua tuh anak boncos, ya nggak kerjaannya nyari-nyari barang bekas, ame ngamal. Tuh anak boncos. Terus main bola juga. Dulu pernah ada saya ketuain
main di Pedurenan. Alhamdulillah juara, tapi pakai berantem. Gitu ceritanya tuh. Ya maklum lah ya nggak. Ya namanya masa kecil-kecil dulu. GSP punya olahraga. Salah satunya sepak bola. Wih, keren ya. Dulu punya bola, sampai ikut kompetisi. Mainnya tuh ada, nih salah satunya nih. Back. Wah, ada Air Barley, Mupet. Itu tuh rival tuh, Mega Kembang tuh. Kalau udah final tuh ketemu deh tuh media tuh. Waduh, ada senggol-senggolan dikit-dikit deh ya. Buat di atas kita tuh dulu ada tuh pemain-pemain bola keren tuh. Salah satunya contohnya tuh Oji Black tuh. Oji Black Bang. Ada Sony, Warman, Soleh Ayudum tuh. Warman. Almarhum kayak Warman ya. Tadi mau beri dia kalau malam minggu gak ada, Sabtu gak ada begitu. Kemarin itu mau wadangan banyaknya kebaca, malam Sabtu. Itu mau beri tiangan lewat. Yang paling inget banget sih berangkat sekolah. Dulu kita sekolah di MI Darul Ulum. Itu kalau lagi musim hujan, sepatu kita tenteng, kita nyeker. Terus kita bilas deh di rumahnya Kaoi. Kaoi itu anak Haji Somad. Blok-blokan, becek-becekan. Dan sekarang tuh nggak ada yang kayak gitu lagi. Kan dulu kita banjir seneng karena banyak ikan. Orang pada nyerok-nyerokin tuh di dekat rumah Haji Indat itu. Orang pada nyerok-nyerokin itu ikannya gede-gede. Orang kita patahin tuh batangnya, kita ikat daunnya. Bukan pakai benang pancing, pakai benang jahit. Beli pancingannya di warung Kusno sono dekat Ali Istiqomah. Itu di dekat-dekat Kangkung Bunga Sarijo. Tuh kalau lagi nyangkut dimakan ikan kita kan nyebur tuh. Udah lihat kita nginjek-injek kangkungnya, wah ngamuk. Kangkung kuat tuh, lu injek-injek, kita kabur. Waduh, habis mancing berenang tuh di balong tuh. Walaupun di atasnya ada orang buang air besar, kita berenang aja udah nggak mikir kita sehat apa kagak, yang penting senang gitu. Bang Yoyon itu ngempu anak-anak gitu kan. Tuh kalau lagi dia mau mandiin kebunnya gitu kan, itu anak-anak dipanggil, oi mandiin kebo ikut tuh. Wah udah tuh anak-anak yang lagi main layangan atau apa tuh udah tinggal tuh bubar tuh, dibawa ada tuh kebo. Udah kita naikin gantian gitu kan. Udah kita ikut berenang mandi. Wah kita kalau udah saya itu baunya mantep banget tuh. Sampai rumah juga udah pada gusian kayak gitu. Gusi orang hitam bisa jadi putih. Saya dulu bapak saya nyara ikan. Nah, saya dulu paling kecil, abang saya almarhum Haji Munir, saya Haji Agus, saya nggak paling kecil. Saya ini yang namanya paling kecil nggak suruh nyari kecut tiap pagi. Dia mah enak-enakan ya dapat dikit. Kita yang sengsara ya nggak. Kalau nggak dapat banyak kita suruh boleh pulang. Tuh ceritanya begitu ya kan. Terus kalau belum puasa nih kita sedih sama orang Gamprintis. Kenapa? Kita bawa cuk nih, bawa galah. Mengukur di mana lu? Tuh bilang begitu. Lagi mau beri dia kalau malam minggu gak ada, Sabtu gak ada begitu. Kemarin itu mau wadangan banyaknya kebaca, malam Sabtu. Itu mau beri tiangan lewat jalan. Saya pakai kawat dulu tuh. Benang kawat ujung ya, pakai kawat. Begitu kena kabel listrik, putus. Zaman dulu listrik kabelnya nggak sekarang dibungkus pada telanjang begitu. Ya kalau nggak mau beli kita meteng dah tuh pakai galah. Giliran metengnya gitu kan, ngejar layangan. Kalau sekarang kenalnya ngejar layangan, meteng itu kan. Itu ada wilayah-wilayah yang kita itu galah rebut. Nah itu sekitaran itu. Galah rebut itu jadinya walaupun lu pakai galah buat ini ya meteng layangan itu kan udah nyangkut itu masih kita bisa orak tuh kita bisa rebut ambil dah tuh layangannya. Nah itu wilayah daerah galah rebut. Ada juga ada wilayah yang bener-bener nggak bisa dah tuh kalau udah nyangkut di galahnya dia udah milik dia. Kalau udah di sawah Paris kita metengnya, metengnya tuh
resikonya apa, karena di sono kan masih sekitaran banyak pabrik tahu, kandang sapi, banyak got-got lah ya gitu kan. Tuh kan yang namanya meteng kan, kita ngeliatin layangan ke atas di depan got jeplek, ya udah apes pulang. Tadi mau beli dia kalau malam minggu gak ada, Sabtu gak ada begitu. Kemarin itu mau wadangan banyak yang kebaca, malam Sabtu. Itu mau beli tiangan lewat. Lu dulu ngamal juga ya? Nah, ngamal nih. Kaleng kotak yang gede kayak kaleng kerupuk. Aneh ingetnya sih waktu ngamal di rumahnya Ustadz Romat Wahab. Selain aneh ngaji di situ, ya kesempatan hari Jumat sama hari Minggu tuh aneh penyudut banyak. Setoran ya, setoran Pak Ustadz jelas. Keliling tuh kalau di Kuningan dulu tuh keliling ke rumah-rumah dikasihnya segelas-segelas tuh. Bener. Segelas-gelas beras. Ada yang ngasih uang juga ya. Ada ngasih. Nyebutinnya gimana? Masih inget gak? Assalamualaikum amal jariah. Nah itu dia. Assalamualaikum amal jariah. Tuh kalau sekali kagak denger ada sampai 3 kali teriak-teriak Assalamualaikum amal jariah. Keluar begitu. Orang keluar ada orang ngamal gitu. Ngamal wah tuh dari Kuningan nih. Dia sampai apa nih? Kuningan, yang pelit-pelit ngasih amal. Mampang sampai Kuningan Barat kita nyampe tuh. Jalan kaki tuh. Iya, muter sampai Menteng dalam, Menteng atas. Semakin banyak dapatnya, semakin banyak komisinya. Iya, semakin banyak kita banyak muter, semakin banyak duit. Kayaknya aneh inget cuman itu doang sih di rumahnya Ustadz Romat Wahab. Jadi udah disiapin tuh kaleng black, nanti mereka bawa kaleng hijau. Iya, kalengnya kayak kaleng kerupuk. Iya, tulisannya hitam, kaleng hijau. Gitu, jadi biar kelihatan amal jariah gitu. Berangkat habis sholat subuh tuh. Habis sholat subuh nih aneh lewat sawah Paris tuh gelap-gelap tuh habis sholat subuh. Nah, ranjau gak? Ranjau. Kalau si bilang tai maling. Tuh, tapi yang namanya dulu nih kita lewat sawah Paris. Di subuh nih masih terhem nih orang-orang banyak leh kita udah berani, agak ada takutnya, kagak ada takut setan. Pulang sekolah dia nyari duit, pulang ngamal ya enggak berduit juga dia. Semua tuh anak boncos ya enggak, kerjaannya nyari barang bekas ame ngamal tuh anak boncos. Satu nih langgar Ustadz Rohmat tuh ya enggak, kalau tiap Jumat ame Minggu itu main buru-buru ambil kaleng ya ngamal. Kalau nggak dapet nih? Ya kalau nggak dapet ya ngikut berdua dah ya enggak, ngikut berdua ya enggak. Habis mau nyari duit mau bagaimana ya enggak caranya, nyakitnya ngasih duit sedikit 5 perak ya enggak, 25 perak ya enggak. Kedua langgar kongdul tuh yang ada kang amal-amal itu ya enggak. Ketiga di gang batas sama yang di ujung tuh cari amalnya ya enggak. Tuh begitu ya enggak. Kalau ngamalnya kalau anak boncos daerah Menteng Atas, Karet, Setiabudi. Tuh begitu kan nyari duitnya ya enggak. Kalau di Gang Perintis katanya enggak diminta amal begitu udah banyak saingan ya enggak. Tadi mau beli dia kalau malam minggu gak ada, Sabtu gak ada begitu. Kemarin itu mau wadangan banyak yang kebaca, malam Sabtu. Itu mau beli tiangan lewat. Kita Pak kreatif lah. Iya. Jadi nggak ngandel orang tua kita ngamal buat jajan. Ntar malamnya buat nonton layar tancep. Iya. Layar tancepnya dulu inget nggak dari Bentul dan Surya dua. Kalau Bentul tuh kalau salah rokok, rokok tuh orkes. Terus kalau lagi ada film itu layar tancep Bentul, itu saya langsung duduknya di atas mobil. Paling depan. Jadi penjual kacang. Tadi mau beli dia kalau malam minggu gak ada, Sabtu gak ada begitu. Kemarin itu mau wadangan banyak yang kebaca, malam Sabtu. Itu mau beli tiangan lewat. Kalau belajar ngaji emang dulu belajar tapi pindah-pindah, guru satu ke guru lain gitu. Belum tamat nih, udah pindah lagi dulu gurunya. Haji Saro, Iroj. Pindah lagi? Iya. Mana dulu ya? Ke Haji Kokon Sarkoni. Di Sarkoni tuh, terus pas itu ke Diaudin, terakhir tuh, dia nggak tamat-tamat tuh jadi ngaji gue, tuh sampai terus. Kita juga ngajinya dulu di rumahnya Enong. Kalau sambil nunggu deres itu, kita suruh nyari uban. Kalau Mirna suruh nimba, ya kan? Nyapu. Itu galak banget itu orang galak tua banget. Iya, tapi bagus. Sekarang kita jadi ngerti. Nimba air Palungan. Tiap hari Jumat kita ziarah ke situ ya makam tuh. Ke makam apa itu situ Magurunung. Iya. Di situ.
Jumat pagi kita nyapu, kita baca tahlil, yasin, dipimpin sama guru ngajinya. Dan sampai sekarang ilmunya sangat bermanfaat banget di hari menjelang tua. Ini pulang sekolah nih, kalau ngaji misalkan habis lohor gitu pulang sekolah, itu nggak langsung pulang, ada aja tuh yang kita taruh, entah itu kain, peci tuh di meja panjangnya gitu kan. Udah, artinya biar nggak diserak, ntar kita baca duluan dah tuh. Ntar pulang, makan, apa segala macem, tetep aja. Padahal udah kita tandain tuh. Cuman kalau udah Nyak datang, Nyawe datang, udah tuh udah mau nggak mau dah. Walaupun diserak udah, terima aja dah tuh. Disuruh itu. Kalau yang perempuan bagian nyapu dah tuh, bagian nyapu, bersih-bersih. Nah, lakinya nimbe emang sumur gitu kan, terus nimbe berebutannya gimana caranya. Kalau bagian ada 5 orang tuh, ya udah gitu, gue duluan, ngeri banget tuh di pinggir sumur gitu kan. Ya udah, entar kita penuhin tuh di kolamnya gitu kan. Kadang kita bebenahnya ya, nyuci piring gitu kan, bantuin gitu. Nah itu alhamdulillah. Tadi mau beri dia kalau malam minggu gak ada, Sabtu gak ada begitu. Kemarin itu mau wadangan banyak pembaca, malam Sabtu. Itu mau beri tiangan lewat. Yang namanya boncos segitu, yang namanya anak boncos begitu bukan nama, jadi istilah bocah nekat nyari ongkos. Nah, itu anak boncos. Rumahnya masih pada belok, ya enggak? Banyak pohon pisang, ya enggak? Tuh, pada becek. Belok apa tuh, Bang? Belok itu istilah kasarnya hujan, ya enggak? Tanah ini habis turun hujan, ya enggak? Wah, debel belok tuh ceritanya tuh. Itu Zazino. Sana sini nongkrong. SMP kita kelas 3 tuh. Ya kita kumpul iseng-iseng, kita coret-coret jalanan tuh. Tangan iseng juga nih. Coret-coret jalanan Zazino. Ada Ajis yang panggil lagi anaknya Jenab. Ada lagi almarhum si Rono. Terus Deno. Ada lagi Babas. Ya ada lagi Izudin, adanya Cakra. Tuh. Sampai kita tuh punya temen juga, salam hormat buat GSP. Ya GSP tuh kalau nggak salah gerombolan sepeda perintis. Nah kita berteman baik tuh. Terbentuk GSP tuh pasti nongkrong di warung-warung ya, warung Indomie emang ya. Lama kelamaan tuh jalan-jalan terus, akhirnya kayak beli sepeda enak nih gitu, main sepeda. Nah di situ dah tuh mulai beli batangan dulu gitu. Berapa mipil berarti. Beli Tanah Abang. Beli itu peralatannya tuh di Tanah Abang. Soalnya kalau itu kita pada nongkrong di Monas tuh. Tuh kalau lihat ada kan banyak juga sepeda dari mana aja ya kan. Tuh ada yang ini ya, ada yang atraksi. Ceblek maju ya? Ceblek iya. Ya, bisa aja bisa karena ngelihat doang di situ. Wah dia begini, masa gue nggak bisa gitu. Maju dia tuh Hartono alias Ceblek. Maju dia berani. Dia bisa tahu ya. Ada Sobari, Barli, anak Janda almarhum. Ada Hartono, Ceblek, terus ada Hakim, panggilnya Mupet. Terus ada siapa lagi mau? Sigon. Terus ada Jerry. Ya, Budi, panggil Bule. Udah tuh, Ido. Anak almarhum Calip. Kenangan di Kuningan merupakan sejarah yang tak mungkin bisa terlupakan. Karena disitulah setelah pribadi, tanah lahir, Ane sendiri di sana, beserta keluarga besar, dan teman-teman lain yang di Kuningan. Itu suatu hal kehidupan yang tak mungkin dapat dilupakan. Terus terkenang sampai akhir hayat bahkan. Inilah keberkahan warga Kuningan yang selama ini ketatannya, selama ini ketekunannya dalam beragama bisa bermanfaat ke tempat lain. Cerita Kampung Betawi Kuningan Jakarta ini akan terus bergulir dari kami sebagai pelaku dan saksi sejarah perkembangan kota Jakarta.
Bagi kami, Kuninganlah yang membentuk kami sekarang dan tak akan pernah terlupakan hingga akhir hayat kami. Acara HBH ini pula berawal dari atau diinisiasi dari grup Khatmul Quran yang beberapa bulan sebelum Ramadan atau Idul Adha atau Idul Fitri terbentuk. Maka dibentuklah panitia kecil yang sekaligus juga menentukan tempat di Pondok Ranggon sebagai destinasi sekaligus juga mengenang kembali peternakan yang dulu pernah ada di Kuningan Timur khususnya, yang memang ikonik atau katakanlah masih identik dengan Kuningan karena adanya sapi di Pondok Ranggon ini. Tujuan daripada halal bihalal yang diselenggarakan di Pondok Ranggon ini salah satunya adalah untuk tetap menjaga silaturahim dengan wadah yang telah kita atau kami siapkan dalam acara ini. Di samping itu juga kami mengharapkan bahwa dengan adanya halal bihalal ini memori lama bapak-bapak, ibu-ibu serta semua yang hadir pada hari ini dapat dituangkan lagi, dibicarakan lagi sebagai satu kenangan sejarah bahwa kita pernah tinggal di tengah kota walaupun saat ini sudah berada di sekitar Jabodetabek. Capek dah lagi cuci piring, dicipel-cipel, cuci-cuciin sampai kemarin, ya kasih malam tuh. Kita lagi plak ojek, itu dapat duit 45. Tapi bakal gak ada tarik, tapi dah. Jadi jalannya jam 5 subuh sampai jam 12 tengah. Ntar itu mau pulang ntar jam 3 aja, cuci bawah tangan. Ntar kali sabarin lagi ya. Lu jalannya jam berapa? Waduh, tidur lagi.